Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Para pemirsa, para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan bahagia, sehat dan penuh barakah Allah. Amin, Allahumma amin. Buka-buka kitab Al-Busyra, kitab kecil namun cukup padat isi walaupun ringkas, tentang biografi Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kali ini saya akan mencoba menjelaskan kitab Al-Busyra karya Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar wa afadha alaina min barakatihi wa asrarih, amin. Masalah kecemburuan Siti Aisyah radhiyallahu anha kepada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Namun Sayyid Muhammad dalam kitab ini menjelaskan bahwa kecemburuan Siti Aisyah itu bukan kemudian mengkerdilkan Siti Aisyah atau menjelek-jelekkan Siti Aisyah, bukan. Karena kenapa? Kecemburuan ini sifatnya adalah normal, kodrat sudah. Kecemburuan, cemburu kepada sesama, cemburu. Asalkan bukan kecemburuan yang mengakibatkan celaka atau mendoakan celaka orang yang dicemburui, atau mendoakan binasa, atau yang semacamnya, tidak. Siti Aisyah tidak pernah mengharap Siti Khadijah dalam keadaan Siti Khadijah semoga celaka atau yang lainnya. Na'udzubillah, tidak pernah. Itulah kemudian Sayyid Muhammad di akhir masalah kecemburuan ini, bab kecemburuan ini, mengatakan bahwa semua hadis tentang keutamaan Khadijah itu pun diriwayatkan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Sehingga ini normal-normal saja, apalagi sebagai perempuan yang juga istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga normal perempuan di madu itu cemburu kepada istri tuanya, istri mudanya, atau cemburu kepada istri tuanya. Itu normal, sangat normal, asalkan tidak cemburu yang berakibat celaka atau berakibat buruk kepada yang dicemburui. Gini, saya mulai dari fadail tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yansa abadan wuddaha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa sedetik pun dalam menyayangi Siti Khadijah. Bahkan juga wa yahfadhu fi ahliha adha, kepada keluarga Khadijah pun juga Nabi itu mencintai, Nabi itu mengayomi, Nabi itu menyayangi. Wajarnya manusia bagaimana ketika kita mencintai seseorang, maka ayahnya, saudaranya kita juga ikut menyukai, ikut menyayangi, begitu. Suatu waktu waqad yadhbahu syata bi nafsi, Nabi itu menyembelih kambing, summa yuqatti a'dha'aha. Kemudian Nabi potong-potong itu anggota tubuh kambing itu, daging kambing, wa yakhussu biha asdiqa'aha wa aqribaiha. Kemudian Nabi mengundang atau memberikan
daging kambing itu kepada para teman-temannya Siti Khadijah dan juga para kerabat-kerabat Siti Khadijah, istri tercintanya. Lah di sini kemudian ada kecemburuan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha binti Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Fa idzan gharatis sayyidah Aisyah wa lam yatahammal dzalika qalbuha. Tidak menerima, ya, hatinya tidak menerima Siti Aisyah. Kenapa sampai segitunya Nabi Muhammad, sampai segitunya Nabi Muhammad suaminya mencintai Siti Khadijah. Qala laha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Siti Aisyah, inni ruziqtu hubbaha. Aku oleh Allah diberikan rezeki, diberikan karunia, diberikan anugerah mencintai Khadijah. Fa'ana uhibbu man yuhibbuha. Maka aku mencintai orang yang mencintai Khadijah. Tegas Nabi berkata begitu di saat Siti Aisyah dalam kecemburuan yang cukup cemburu. Ana uhibbu man yuhibbuha. Aku mencintai orang yang mencintai Khadijah. Ini termasuk teguran Nabi kepada Aisyah agar tidak segitunya kepada Khadijah. Bahwa Nabi itu tidak ada, tapi Nabi mengatakan tidak tergantikan Siti Khadijah itu di sisi Nabi tidak tergantikan oleh siapapun, hatta oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Juga ada fadilah dari Siti Khadijah dari beberapa kitab hadis dan kitab sejarah. Annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuksiru min dzikriha wa yanshuru bainal jami'i tayyiba khabariha wa husna birriha wa yusni 'alaiha ahsana thana. Nabi itu sering menyebut nama-nama Khadijah, sering menyebut nama Khadijah dan juga sering membicarakan kebaikan-kebaikan Khadijah di depan umum, di depan para sahabatnya, atau mungkin didengar oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi wa yastaghfiru laha Allah wa yuksiru laha min ad-du'a, dan Nabi sering memohonkan ampun buat Siti Khadijah kepada Allah, dan juga Nabi itu berdoa kepada Allah untuk kebaikan Siti Khadijah radhiyallahu anha. Wa yatahaddatsu amma laha min asy-syarafi wal fadli wal kamal. Dan Nabi pun sering membicarakan kebaikan, keistimewaan, kesempurnaan, keluhuran pekerti Siti Khadijah radhiyallahu anha di depan umum, dan mungkin atau bisa jadi didengar oleh Siti Aisyah. Ini buktinya wa yastarsilu fi dzalikal hadits duna malal wala tala. Dan Nabi itu membicarakan biografi atau membicarakan riwayat hidup Siti Khadijah yang baik-baik itu. Pujian-pujian kepada Khadijah itu sangat lama, tidak bosan-bosan Nabi. Tidak pernah jenuh Nabi membicarakan Aisyah, Siti Khadijah radhiyallahu anha di depan para sahabat. Kebaikan Khadijah, kesempurnaan Khadijah, keutamaan Khadijah. Lah ketika Siti Aisyah mendengarnya, fa idza sami'athu sayyidah Aisyah yatahaddatsu anha, ketika ketika Siti Aisyah mendengar pembicaraan Nabi tersebut, gharat asyaddal ghairah atau minha, sangat-sangat cemburu Siti Aisyah selaku wanita. Wa qalat ma hiya illa hamra'us syidqain ajuzan kabira. Siapa dia? Apa yang ada dalam diri Khadijah ya Rasul? Kecuali hanya dagunya itu, rahangnya itu sudah memerah, artinya sudah mengkerut, sudah keriput dan tua bangka. Sebegitunya agar Nabi itu menyatukan cintanya hanya kepada Siti Aisyah. Bicara begitu. Ini didengar oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha, putri Nabi dari Siti Khadijah radhiyallahu anha.
didengar. Dari sinilah kemudian Siti Fatimah itu tidak begitu respect. Dan juga Siti Aisyah itu tidak begitu harmonis hubungan dengan anak kebelunah, putra kebelunah, putri tirinya itu. Kemudian Siti Aisyah melanjutkan mengatakan begini kepada Rasulullah, waqad awwadakallahu khairan minha syabbatan saghirah. Sedangkan Allah sudah memberimu ganti yang lebih baik dari Khadijah yang syabah saghirah, perempuan yang masih gadis, muda belia. Memang Nabi itu ketika berumur 25 ketika menikahi Siti Khadijah yang saat itu berumur 40, sekitar 40. Jadi terpaut 15 tahun lebih tua Siti Khadijah. Walaupun beliau, Khadijah itu ajmalun nisa waktu itu, wanita tercantik selain saudagar kaya. Dan itu perintah Allah langsung untuk mengawini Khadijah. Tidak ada dari Nabi itu selain wahyu dari Allah, hatta mengawini, menikahi Siti Aisyah putri Abi Bakar radhiyallahu anhu. Mendengar itu kemudian Rasulullah yaghdabu min qawliha wa yukhasimuha ala fi'liha. Nabi marah, Nabi menentangnya. Kemudian Nabi mengatakan, ma abdalani Allahu khairan minha. Tidak ada pengganti yang lebih baik dari Siti Khadijah istriku. Tidak ada di antara istriku pengganti yang Allah berikan kepadaku yang lebih baik daripada Khadijah. Laqad amanat bi idh kafaru biyan nas. Khadijah beriman kepadaku di saat orang yang lain belum beriman. Khadijah adalah yang pertama kali beriman kepada Nabi, beriman akan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi meneruskan, wa saddaqatni idh kadzdzabani an-nas. Dan Khadijah mempercayaiku di saat orang yang lain tidak percaya kepadaku. Wa wasatni bimaliha idh haramani an-nas. Dan Khadijah berkorban hartanya yang kaya itu, berkorban hartanya untukku, untuk dakwahku, di saat yang lain belum rela berkorban, mengorbankan hartanya. Wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladan nisa. Dan Allah memberikan karunia aku anak dari Khadijah di saat perempuan lain tidak ada yang memberiku anak. Ya kecuali Siti Maria Al-Qibtiyah adalah hadiah, sebuah hadiah. Wa qad jaa'a fi ba'dil atharil marwiyah 'an Sayyidah Aisyah As-Siddiqiyah. Ini riwayat dari Siti Aisyah sendiri memuji Siti Khadijah atau membicarakan kisah bagaimana Nabi Muhammad memuji Siti Khadijah, dan ini diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Bukankah kita mengenal bahwa aktsaru riwayatin itu dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dijelaskan, Siti Aisyah berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman Khadijatan bihtimam, fahtamalatni al-ghairah atau al-ghirah." Suatu waktu, suatu hari Nabi itu membicarakan Siti Khadijah dengan cukup serius, dengan begitu pentingnya Khadijah di sisi beliau. Wa qultu fiha ma la yanbaghi minal kalam. Dan aku utarakan dan aku rasakan kecemburuan itu. Fahtamalatni al-ghirah, kemudian aku cemburu
dan aku rasakan kecemburuan itu sehingga aku ucapkan kepada diri Nabi kata-kata yang tidak elok, kata-kata yang membuat Rasulullah sedih, sangat sedih, sehingga fataghayyara wajhuhu taghayyuran ma kuntu arahu illa 'inda nuzulil wahyi alaih. Dan aku melihat wajah mulia Nabi itu berubah sangat sedih atau berubah sangat terkejut. Tidak pernah aku melihat wajah Nabi sebegitu kecuali saat turunnya wahyu. Wa suqittu fi jildi wa nadimtu ala isaati bidzalika ilaih. Dan aku menyesal. Aku menyesal. Kastangkowas. Dan aku cukup menyesal. Ini riwayat Siti Aisyah. Dan aku cukup menyesal telah membuat Nabi begitu. Aku cukup menyesal. Wa qultu, dan aku bicara, Allahumma in adhabta ghaidha rasulika al-an lam a'ud azkuruha bisu'in ma baqitu madal azman. Ya Allah, aku bicara, aku berdoa, aku mengatakan kepada Allah, ya Allah, jika kau hilangkan kesedihan Nabi ini karena ulahku, sekarang kau hilangkan kesedihan Nabi, nesu Nabi ini karena ulahku sekarang, kemarahan Nabi karena ulahku sekarang, kau hilangkan sekarang juga, maka aku berjanji selama hidupku lam a'ud azkuruha bisu'in ma baqitu madal azman. Selama hidupku aku tidak akan membicarakan keburukan Siti Khadijah selamanya. Sebagaimana dimaklumi, Siti Aisyah itu meninggal di zaman Khalifah Umayyah, kalau nggak salah sih Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di saat itu yang menyolati jenazah Siti Aisyah adalah salah satunya adalah sahabat, kalau nggak salah lagi nih ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga saat Siti Aisyah mengatakan begitu, dan dilihat oleh Nabi, falamma ra'a dzalika minni, ketika Nabi mendengar doa dari Siti Aisyah yang memang cukup dikeraskan mungkin di sana, ketika Nabi mendengar, adzarani wa samahani wa afa anni, kemudian Nabi memaafkan Siti Aisyah, Nabi memaklumi Siti Aisyah, wa dzakara li tarafan min fadailihal gharra. Ya, kemudian disinilah Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullahu rahmatal abrar, beliau berkata dalam kitab ini, wa bihadza ta'lam anna ghairataha la an bughdin aw idain. Maaf, sudah tua ini, jadi harus ada lampu di sini. Ini pakai lampu. Wis tua iki Hanis. Wis gak pantes ndelek bojo maneh iki. Wa inna ma hiya tabi'atun ma'rufatun fin nisa. Kecemburuan Siti Aisyah ini memang tabiat yang normal-normal saja, dan memang dimaklumi atau diketahui sebagaimana dalam kecemburuan di diri para perempuan-perempuan. Wa Aisyatu hiya allati naqalat lana fi fadli Khadijah radhiyallahu anhuma dzalikal khabar. Sedangkan Siti Aisyah dalam hal ini adalah yang meriwayatkan hadis-hadis barusan itu. Hadis-hadis yang lain tentang keutamaan dan kecintaan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah.
keutamaan Siti Khadijah, riwayatnya melalui Siti Aisyah, kecintaan Nabi Muhammad kepada Siti Khadijah itu pun dari Siti Aisyah. Jadi tidak ada kebencian kepada Siti Aisyah dalam faham ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada, tidak boleh. Yang membenci itu karena tahu kisah ini. Sedangkan kisah ini yang membeberkan adalah Siti Aisyah sendiri. Katanya Cak Lontong, mikir. Kalau memang benci Siti Aisyah kepada Siti Khadijah, kalau memang benci, tidak akan menceritakan ini. Tidak akan. Tabi'atun ma'rufatun fin nisa. Katanya Sayyid Muhammad. Walaulaha ma kunna waqafna lahu ala ainin wala athar. Seandainya tidak ada Siti Aisyah, maka kemudian kita tidak akan mendengar riwayat-riwayat, mungkin tidak akan sampai ke kita riwayat-riwayat keutamaan Siti Khadijah yang segamblang ini. Beliau pun mengatakan kecemburuannya dalam hadis ini. Jadi orang-orang mulia ini, Siti Khadijah ataupun Siti Aisyah, adalah istri-istri pilihan Nabi, termasuk istri-istri yang Nabi yang lain, Hafsah dan semacamnya, Mariatul Qibtiyah. Itu memang semuanya adalah perintah Allah. Tidak ada Nabi mengawini satu wanita pun karena diri Nabi sendiri. Tapi semuanya adalah perintah Allah. Bahkan hatta Siti Aisyah sendiri. Kita benci Siti Aisyah berarti benci Nabi. Benci Nabi berarti benci Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Memang Siti Khadijah itu adalah terbaik, wanita terbaik selain Maryam, Fatimah Az-Zahra, Asia Zawjatu Imran, Asia Zawjatu Fir'aun. Bahkan dalam satu hadisnya di sini dijelaskan bahwa riwayat hadis sahih sabitah la yashukku fi hasnan, tidak ada yang ragu-ragu pada hadis ini, tidak ada yang melakukan hadis ini. Dua syekh dalam hadis Bukhari Muslim bahwa khairu nisaiha Maryam wa khairu nisaiha Khadijah, sebaik-baik perempuan adalah Siti Maryam dan sebaik-baik perempuan adalah Siti Khadijah. Ini menunjukkan bahwa Maryam dan Khadijah adalah sosok yang wanita terbaik. Dalam riwayat lain dikatakan juga Siti Fatimah Az-Zahra dan juga Siti Asia, istri Fir'aun. Semoga bermanfaat. Semoga kecintaan kita kepada keluarga Nabi semakin bertambah, sehingga Nabi menyayangi kita karena kita menyayangi keluarga Nabi, siapapun dia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.